Mereka bilang takkan ada lagi perang. Bilakah janji perdamaian yang abadi? Halo adik-adikku semuanya, yang keren-keren, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Masih pada semangat kan? Semangat dong ya tentunya ya. Jangan sampai kendor. Semangatnya jangan sampai pupus. Ya. Bahaya nanti deh kalau semangatnya pupus. Oke, kakak kembali lagi hadir untuk menemani kamu dalam membahas soal-soal yang menarik ya, yang update tentunya. Kenapa menarik deh? Karena soal itu pasti menantang dan beda. Update. Kenapa? Karena kita tahu kejadian akhir-akhir ini, hari-hari ini, ya, kita tahu di media sosial dan di televisi kita lihat perang, ya, bom berkeliaran, ya, rudal-rudal berkeliaran, pesawat pembom berkeliaran, ya. Ini yang akan kita coba singgung sedikit ya mengenai pesawat pembom. Oke, kakak bacakan soalnya. Sebuah pesawat pembom menukik ke tanah membuat sudut alfa dengan garis vertikal, di mana sin alfanya 0,6 ya. Pesawat melepaskan bom dari ketinggian 2.225 meter dan bom mencapai tanah setelah 5 detik. Pertanyaannya, berapa kecepatan pesawat itu? Pesawatnya kakak nggak gambar ya dek. Yang kakak gambar adalah bomnya aja. Ya, kecepatan bom pada saat dilepaskan sama dengan kecepatan pesawat. Arahnya pun sama, menukik. Ini kecepatan bom. Punya elevasi terhadap garis vertikal, punya kemiringan terhadap garis vertikal alfa. Diketahui sin alfa 0,6, maka cos alfanya adalah 0,8 ya. Oke. Kemudian bom dilepaskan pada ketinggian 2.225 meter dari tanah. Maka lintasan yang ditipu bom adalah agak sedikit melengkung deh. Nah, melengkung ini karena pengaruh gravitasi. Sampai di sini bisa jadi ini sasaran ya. Dari sini ke sini 5 detik, maka dari sini ke sini pun 5 detik. Dari sini ke sini pun 5 detik. Gitu ya. Karena ini adalah proyeksi dari ini. Ini adalah proyeksi dari ini. Oke. Mari kita tinjau satu persatu, kira-kira kita pakai yang mana? Kita pakai rumus yang mana? Ya, tergantung datanya. Nah, kita tahu secara teori gerak ini adalah termasuk gerak 2 dimensi karena melibatkan gerak sumbu X dan sumbu Y, arah sumbu Y. Gerak arah sumbu X adalah gerak GLB. Sementara gerak arah sumbu Y adalah gerak GLB. Di sini di GLB ada satu bentuk rumusan, yaitu X sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi hal-hal yang mendatar mengerjakannya pakai rumus GLB. Sementara hal-hal yang ditanya yang vertikal kerjakannya pakai rumus GLBB. Ada 3 bentuk, yaitu mencari jarak vertikal H alias Y adalah kecepatan awal kali waktu ditambah setengah G T kuadrat.
mencari kecepatan setelah bergerak sekian detik, kecepatan awal, sorry deh ya, kecepatan awal ditambah GT. Mencari kecepatan pakai bentuk yang ketiga adalah kecepatan dikuadratin, kecepatan awal dikuadratin ditambah 2 kali G kali H. H-nya adalah jarak vertikal. Ini rumus mencari H kalau waktu yang diketahui. Ini rumus mencari kecepatan kalau waktu yang diketahui. Ini rumus mencari kecepatan kalau jarak vertikalnya diketahui. Jadi pada jarak vertikal tertentu kecepatannya berapa? Pada waktu tertentu kecepatannya berapa? Pada waktu tertentu jarak vertikalnya berapa? Nah, seperti itu deh ya. Nah, lalu nanti ada juga yang kita modifikasi deh, ya, karena V0 di sini, ini V0 di sini bukan ini deh, tapi V0 yang arah vertikal. Berarti kalau begitu ini kita uraikan, ya, ini yang kita ambil itu ini deh. Bukan ini, tapi yang ini, yaitu V0 cos alpha. Karena yang vertikal tuh ini. Sementara kalau misalkan kita mau masukin yang horizontal, bukan V0 ini, tapi ini V0 sin alpha. Sehingga nanti rumusnya bisa kita modifikasi, bukan ini deh, tapi X sama dengan V0 sin alpha kali T. Ya, kalau gitu ini bukan ini H-nya, mencari H-nya atau jarak vertikalnya. Bukan ini deh, tapi V0 cos alpha. V0 cos alpha kali T ditambah setengah G T kuadrat. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Gak kelihatan ternyata. Oke. Kakak ngomong capek-capek ternyata gak kelihatan, ya. Oke. Ini adalah rumus modifikasi ini. Ini adalah rumus modifikasi ini. Jadi V0-nya deh, bukan V0 yang ini yang kita ambil, tapi V0 yang vertikal. V0 cos untuk yang vertikal. Untuk yang horizontal, V0-nya adalah V0 sin. Ya. Jadi kita lihat, setelah kita proyeksikan baru kita masukkan. Jadi ini yang kita pakai. Ya. Setelah kita modifikasi. Nah, dengan demikian kita bisa tahu deh kira-kira mana rumus yang kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Yang datanya agak lengkap deh. Nggak mungkin kita pakai rumus ini dong, karena data X-nya nggak ada. Bagaimana kita bisa mencari V0 kalau data X-nya nggak ada? Nah, berarti kalau begitu kita pakai ini. Ada lengkap, ya, datanya lengkap. H-nya nanti kita masukin 225. Ya, hanya kita masukin nanti 225 ini ya, di sini deh ya. Oke, di sini H-nya kita masukin 225 sama dengan V0-nya yang ditanya, cosnya kita masukin 0,8. Nah ini ya, jadi ini bagian yang harus kita hafal deh. Kalau sin alfanya 0,6, cosnya, cos alfanya 0,8. T-nya kita masukin 5. Ditambah setengah. Oh, kita geser lagi deh, nggak kelihatan. Oke, kita geser lagi ya. Setengah kali 10, G-nya 10, percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Jadi setengah kali 10, 5. Lalu T kuadrat 5 kuadrat. Nah, seperti itu ya. Oke, kita selesaikan. Ini 225, 2.225. Ini yang ditanya. Ini 4. Ditambah ini adalah 225. Pindahkan secara matematik jadi 225, 2.225 dikurang 225 sama dengan 4 V0. Ya. Oke, kita geser. Oh, kita kemari deh. Nah, kita kemari deh, ini agak apa namanya? Nggak muat nih, nggak tercover oleh kamera. Kita turunin lagi deh.
kita jauhin lagi. Nah ini jadi kita dapatkan ini 2000 sama dengan 4 V0. Jadi V0-nya adalah 2000 dibagi 4 sama dengan berapa tuh? 2000 dibagi 4 sama dengan 500. 500 bener ya? 20 dibagi ya 500 meter per sekon. Inilah kecepatan pesawatnya atau kecepatan saat itu bom dilepaskan. Oke, adik-adikku, semoga paham ya mengenai soal ini, bahwa ini adalah termasuk soal dari gerak 2 dimensi, karena bom itu melakukan 2 gerak sekaligus ya. Dia punya komponen gerak lurus beraturan dan komponen gerak lurus berubah beraturan, dipadukan maka lintasan jadi seperti gambar ya. Oke, adik-adikku semuanya, semoga bisa dipahami. Sampai ketemu lagi. Selamat siang, sore, dan malam, dan pagi tentunya ya, kakak lupa. Oke, bye.